Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, panjang umur, rezekinya lancar, dan segala urusan dimudahkan. Buat para pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun para janda dan duda pensiunan yang setia mengikuti informasi terbaru, hari ini ada kabar yang lagi ramai banget dibahas di mana-mana. Bahkan di media sosial, grup WhatsApp, sampai obrolan warung kopi, banyak yang mulai bertanya-tanya soal satu isu penting ini. Katanya mulai tahun 2026, skema pesangon pensiunan PNS bakal berubah total. Bahkan ada yang bilang nanti uang pensiun bisa cair sekaligus dalam jumlah besar sampai miliaran rupiah. Nah, kabar ini bikin banyak orang penasaran sekaligus bingung. Ada yang langsung percaya, ada juga yang masih ragu-ragu karena belum tahu sumber resminya dari mana. Makanya di video kali ini kita bakal bahas pelan-pelan sampai tuntas supaya Bapak Ibu nggak salah paham dan nggak termakan isu yang belum tentu benar. Karena kalau cuma baca potongan informasi di media sosial tanpa tahu penjelasan lengkapnya, kadang malah bikin panik sendiri. Jadi pastikan simak cerita ini sampai akhir ya, karena ada klarifikasi penting dari PT Taspen yang wajib diketahui seluruh pensiunan di Indonesia. Belakangan ini memang isu soal perubahan sistem pensiun ASN kembali jadi sorotan publik. Tahun 2026 disebut-sebut bakal menjadi awal perubahan besar dalam sistem pensiun aparatur sipil negara. Banyak pensiunan dan pegawai aktif mulai mempertanyakan apakah benar pemerintah akan mengganti sistem pensiun bulanan menjadi pembayaran sekaligus atau sistem pesangon besar di awal masa pensiun. Nggak sedikit juga yang mulai menghitung-hitung kira-kira kalau sistem baru diterapkan, berapa uang yang bakal diterima nanti. Ada yang berharap sistem baru bisa lebih menguntungkan, tapi ada juga yang khawatir kalau perubahan ini justru bikin kondisi pensiunan makin sulit. Karena selama puluhan tahun sistem pensiun yang berjalan di Indonesia itu sifatnya bulanan dan rutin diterima setiap bulan melalui PT Taspen. Nah, dari sinilah perdebatan mulai muncul. Banyak orang bertanya, sebenarnya apa benar pemerintah sudah resmi mengubah sistem pensiun ASN atau ini cuma sekadar wacana yang belum final? Kalau kita lihat perkembangan terbaru, memang betul pemerintah saat ini sedang membahas reformasi sistem pensiun ASN. Pembahasan ini bukan hal baru sebenarnya, karena sudah beberapa kali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah ingin membuat sistem pensiun yang dianggap lebih modern, lebih berkelanjutan, dan tentunya tetap aman untuk kondisi keuangan negara ke depan. Karena harus diakui, jumlah pensiunan ASN di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Otomatis beban anggaran negara untuk pembayaran pensiun juga makin besar. Pemerintah tentu harus memikirkan bagaimana caranya supaya kesejahteraan pensiunan tetap terjamin, tapi di sisi lain keuangan negara juga tetap stabil dan nggak jebol. Makanya sekarang muncul berbagai kajian dan pembahasan soal kemungkinan sistem baru. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah penggabungan dana pensiun bulanan dengan manfaat tambahan seperti pesangon besar atau tabungan hari tua dengan nilai lebih tinggi. Nah, dari sinilah muncul isu yang bikin heboh tadi. Ada kabar yang menyebut nantinya para pensiunan bisa menerima dana dalam jumlah sangat besar secara langsung ke rekening masing-masing. Bahkan ada yang menyebut nominalnya bisa mencapai miliaran rupiah tergantung masa kerja dan golongan. Wajar kalau isu ini langsung viral. Siapa sih yang nggak penasaran kalau dengar kabar uang pensiun bisa cair sekaligus dalam jumlah fantastis? Tapi disinilah pentingnya kita memilah informasi karena antara wacana, kajian, dan keputusan resmi itu beda jauh. Sampai sekarang pemerintah memang masih berada pada tahap pembahasan dan penyesuaian regulasi. Artinya belum ada keputusan final yang benar-benar resmi diterapkan kepada seluruh pensiunan ASN. Semua masih dalam proses pengkajian. Dan perlu dipahami juga setiap kebijakan pemerintah itu nggak bisa langsung jalan begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas. Harus ada regulasi yang mengatur, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan kementerian, sampai aturan teknis lainnya. Jadi kalau memang nanti ada perubahan besar dalam sistem pensiun, pasti akan diumumkan secara resmi dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah juga disebut ingin memastikan bahwa kalau nanti ada perubahan sistem pensiun, semuanya tetap aman bagi keuangan negara, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik untuk ASN setelah pensiun. Jadi tujuannya bukan untuk merugikan pensiunan, tapi justru mencari sistem yang dianggap lebih kuat untuk jangka panjang. Kalau dipikir-pikir memang ada alasan kenapa reformasi sistem pensiun mulai ramai dibahas lagi. Saat ini jumlah pensiunan ASN terus bertambah. Setiap tahun ada pegawai baru yang pensiun dan masuk sebagai penerima manfaat. Sementara anggaran negara juga punya banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Karena itulah banyak pihak menilai sistem pensiun perlu diperbarui supaya lebih berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Jadi pemerintah sekarang mencoba mencari formula yang dianggap paling pas.
Tapi yang perlu digarisbawahi, kalaupun nanti benar ada perubahan sistem, kemungkinan besar penerapannya bakal dilakukan secara bertahap. Jadi tidak semua orang langsung terkena perubahan dalam waktu bersamaan. Bisa jadi nanti yang terkena sistem baru justru ASN yang baru pensiun di masa mendatang, sementara pensiunan lama tetap menggunakan sistem yang sekarang. Ini penting dipahami supaya nggak muncul kepanikan di kalangan pensiunan yang sudah menerima manfaat pensiun bulanan dari PT Taspen selama ini. Di tengah ramainya isu tersebut, media sosial memang jadi tempat paling cepat menyebarkan informasi. Sayangnya, nggak semua informasi yang beredar itu benar dan lengkap. Kadang ada potongan berita yang dibagikan tanpa penjelasan utuh, akhirnya bikin banyak orang salah paham. Makanya PT Taspen juga terus mengingatkan peserta pensiun agar selalu memantau informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen sendiri. Jangan langsung percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya, karena faktanya sampai saat ini berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan PT Taspen, sistem pembayaran pensiun ASN masih tetap menggunakan skema manfaat pasti atau defined benefit. Artinya para pensiunan masih menerima uang pensiun bulanan secara rutin setiap bulan seperti biasa. Sistem ini sudah berjalan selama puluhan tahun dan sampai sekarang belum berubah. Jadi kalau ada yang bilang mulai besok atau tahun depan pensiun bulanan langsung dihapus total, itu belum benar karena belum ada keputusan resmi seperti itu. PT Taspen juga menegaskan bahwa pembayaran pensiun bulanan masih berjalan normal tanpa perubahan mekanisme pencairan. Jadi Bapak Ibu pensiunan tetap menerima haknya seperti biasanya. Nah, disinilah pentingnya kita tetap tenang menghadapi berbagai isu yang berkembang. Karena kadang kalau informasi belum jelas lalu langsung dipercaya, ujung-ujungnya malah bikin resah sendiri. Apalagi sekarang informasi di media sosial bergeraknya cepat banget. Baru satu orang posting, beberapa menit kemudian sudah tersebar kemana-mana. Ada juga sebagian orang yang sengaja membuat judul bombastis supaya menarik perhatian. Misalnya bilang pensiun cair miliaran, skema baru resmi disahkan, atau uang pensiun bakal dibayar sekaligus. Padahal setelah dicek lebih dalam, ternyata isinya masih sebatas wacana atau pembahasan awal. Makanya penting banget untuk selalu cek sumber resmi sebelum percaya sepenuhnya. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah, sebenarnya niat melakukan reformasi sistem pensiun memang punya tujuan jangka panjang. Pemerintah ingin mencari keseimbangan antara kesejahteraan pensiunan dan kemampuan anggaran negara, karena kondisi ekonomi ke depan tentu terus berubah. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, dan kebutuhan masyarakat juga makin besar. Pemerintah tentu ingin para pensiunan tetap hidup layak dan terlindungi setelah selesai mengabdi kepada negara. Karena bagaimanapun para ASN, TNI, dan Polri sudah memberikan pengabdian panjang selama bertahun-tahun. Makanya pembahasan reformasi ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus dihitung dengan matang supaya tidak merugikan siapapun. Sebagian masyarakat juga mendukung adanya pembaruan sistem pensiun asalkan benar-benar memberi manfaat lebih baik bagi pensiunan. Ada yang berharap kalau sistem baru diterapkan, nilai manfaat yang diterima bisa lebih besar dan lebih fleksibel. Namun ada juga yang tetap merasa sistem bulanan lebih aman karena ada pemasukan rutin setiap bulan. Jadi pendapat masyarakat memang beragam. Kalau bicara soal dana besar yang disebut-sebut bisa mencapai miliaran rupiah, sebenarnya itu masih sebatas gambaran dari kemungkinan sistem baru yang sedang dikaji. Belum ada kepastian resmi bahwa seluruh pensiunan nantinya pasti menerima uang sebanyak itu, karena nilai manfaat pensiun tentu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari masa kerja, golongan, besaran gaji, hingga aturan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Jadi jangan sampai langsung membayangkan semua pensiunan otomatis bakal menerima dana miliaran rupiah sekaligus. Semua masih menunggu keputusan resmi dan detail regulasi yang jelas. Sampai hari ini, yang paling penting dipahami adalah sistem pembayaran pensiun melalui PT Taspen masih berjalan normal seperti biasa, tidak ada perubahan mekanisme pencairan. Tidak ada pengumuman resmi bahwa pensiun bulanan dihentikan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu panik atau khawatir berlebihan. Dan satu lagi yang perlu diingat, kalau nanti memang ada perubahan besar dalam sistem pensiun, pemerintah pasti akan melakukan sosialisasi secara luas. Informasi resmi biasanya diumumkan melalui kementerian terkait, PT Taspen, maupun kanal resmi pemerintah lainnya. Jadi jangan gampang percaya pada kabar yang hanya beredar dari pesan berantai atau video yang belum jelas sumbernya, karena akhir-akhir ini memang banyak sekali informasi yang sengaja dibumbui supaya terdengar dramatis. Judulnya kadang bikin kaget, tapi setelah dicek ternyata belum tentu sesuai fakta. Makanya penting banget untuk tetap bijak menerima informasi. Dengarkan penjelasan lengkapnya, cek sumbernya, lalu bandingkan dengan pengumuman resmi.
Buat para pensiunan yang saat ini masih menerima pembayaran rutin dari PT Taspen, semuanya masih berjalan seperti biasa. Gaji pensiun tetap dicairkan sesuai jadwal dan mekanismenya juga belum berubah. Jadi untuk sementara ini sistem lama masih tetap berlaku. Ke depan, kalau memang reformasi sistem pensiun benar-benar diterapkan, kemungkinan besar prosesnya juga tidak instan. Pemerintah perlu menyiapkan aturan, sistem administrasi, hingga mekanisme teknis supaya semuanya berjalan lancar. Dan biasanya kebijakan besar seperti ini membutuhkan waktu panjang sebelum benar-benar diterapkan secara penuh. Jadi kesimpulannya, kabar soal perubahan skema pesangon pensiunan PNS tahun 2026 memang sedang ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian publik. Pemerintah memang sedang mengkaji reformasi sistem pensiun ASN agar lebih modern dan berkelanjutan. Namun sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menyatakan bahwa sistem pensiun bulanan dihapus atau langsung diganti total menjadi pembayaran sekaligus. PT Taspen sendiri juga sudah menegaskan bahwa pembayaran pensiun bulanan masih berjalan normal menggunakan skema manfaat pasti seperti selama ini. Karena itu masyarakat diimbau untuk tetap hati-hati menerima informasi yang belum memiliki dasar resmi. Jangan langsung percaya pada isu yang beredar tanpa klarifikasi dari pemerintah atau PT Taspen. Yang paling penting sekarang adalah tetap tenang, tetap bijak menyaring informasi, dan selalu mengacu pada sumber resmi supaya tidak salah paham. Semoga informasi ini bisa membantu menjelaskan situasi yang sebenarnya dan menjawab rasa penasaran Bapak Ibu semua terkait isu pesangon pensiunan PNS tahun 2026 yang belakangan lagi viral di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, hati yang tenang, dan rezeki yang berkah. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.